Untuk apa kita bekerja kalau segalanya sudah ditentukan oleh Allah? Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan hantarkan Covid? Kenapa Tuhan izinkan berlakunya musibah, banjir, sehingga orang kelaparan, ada orang mati, ada orang berada di atas bumbung sekian jam, contohnya mungkin sekian hari. Qada dan qadarnya Allah itu tidak semuanya bagi kita itu baik. Ada kalanya qada dan qadar Allah menurut kita tidak baik. Seperti Allah menentukan berlakunya wabak Covid, berlakunya banjir, berlakunya macam-macam musibah contohnya. Hal itu kita tidak suka. Tetapi ketentuan Allah dengan ilmunya Allah, dengan qada qadarnya Allah berkehendak untuk itu berlaku. Maka dalam hal ini hamba dihadapkan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada qada dan qadarnya yang manusia itu terkadang tidak suka. Manusia tidak mahu berpisah dengan orang yang disayang, tapi ketentuan Allah untuk mengambil orang yang disayang. Apakah sikap seseorang kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, namun sesuatu itu sudah ditetapkan akan berlaku? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada qada dan qadarnya Allah, dia akan menyikapi dengan ridha. Inilah yang dimaksudkan di sini, ridha dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah akan menghapus, akan menghilangkan rasa tidak senang hati kepada Allah. Sebab dia puas hati, sebab dia beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Bila berlaku sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak menyalahkan Allah. Bila berlaku sesuatu wabak ataupun penyakit ataupun musibah ataupun banjir, dia tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana dirinya ridha, senang hati, puas hati dengan ketentuan Allah walaupun ia tidak menyukainya. Berbeza dengan orang yang dia lemah pada iman akan qada dan qadarnya Allah. Bila berhadapan dengan musibah, dia akan mempertikai ketentuan tersebut, bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan hantarkan Covid? Kenapa Tuhan izinkan berlakunya musibah, banjir, sehingga orang kelaparan, ada orang mati, ada orang berada di atas bumbung sekian jam, contohnya mungkin sekian hari. Penafian atau kekurangan pada iman qada dan qadar, lemahnya iman qada dan qadar akan menyalahkan Tuhan. Tetapi kuatnya akan iman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada qada dan qadar, meyakini yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik walaupun bagi kita adalah itu kita tidak menyukainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada kalanya kamu tak suka kepada sesuatu yang berlaku kepada kamu, namun itu membawa kebaikan kepada kamu. Ayat ini turun bila masa diwajibkan fardu jihad. Ketika diwajibkan fardu jihad, kaum muslimin melihat ini yang dikorbankan nyawa yang sangat berharga berbandingkan segala-galanya. Jadi waktu itu kaum muslimin ketika difardukan jihad, mereka berpikir sejauh mana kita ini mampu nak mengorbankan yang amat berharga bagi kita, yaitu nyawa kita sendiri. Dan itu berat. Baginda sendiri mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kamu berharap untuk berhadapan dengan musuh, yakni berperang. Jangan sekali-kali kamu berharap, karena cabarannya bukan kecil, nyawanya. Awal-awal mungkin semangat-semangat, nampak depan medan perang musuh kuat macam tu, dia patah balik pula. Itu dosa besar. Al-firaru minaz zahaf, lari daripada peperangan satu dosa besar. La tatamannau liqa'al adu, kata Nabi. Jangan kamu menginginkan, berharap untuk berjumpa dengan musuh. Tapi kalau kamu sudah berhadapan, jangan lari. Ketika difardukan fardu jihad, kaum muslimin melihat ini satu perkara yang berat. Sukar nak mengorbankan nyawa. Allah beritahu,
terkadang kamu tak suka kepada sesuatu, yaitu mengorbankan nyawa kamu sendiri, fahuwa khairul lakum, itu membawa kebaikan bagi kamu. Fa'asa an tuhibbu syai'an, terkadang kamu suka kepada sesuatu, apa? Keselamatan diri, tak berjihad, fahuwa syarrul lakum, tapi itu membawa keburukan kepada kamu karena meninggalkan kefarduan dalam jihad untuk menegakkan kebenaran. Contoh mudahnya adalah seseorang kalau sakit disuruh minum obat atau dioperate atau diinjek ataupun dibuat sesuatu yang sukar atau masyakkah bagi seseorang, tapi itu membawa kesembuhan bagi dia. Orang itu tidak suka, tapi itu membawa kesembuhan. Wahakadha sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bila diterima dengan lapang dada, maka dia tidak akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kepada dia adalah dia mengambil langkah-langkah sebagai sebab untuk diambil, menghindarkan diri daripada sebab-sebab untuk tidak tergelincir kepada perkara yang memburukkan. Artinya apa? Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia bukan terus berpangku tangan seperti itu, tidak berusaha. Apa sebabnya? Allah dah tentukan, apa saja yang Allah tentukan tak akan lari daripada saya. Rezeki Allah sudah tentukan. Saya bekerja, saya tak bekerja, rezeki tetap saya dapat. Apa sebabnya? Sebelum saya lahir, rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang salah di dalam menyikapi iman kepada qada dan qadar dengan bergantung kepada apa yang dicatat tanpa dia mengambil langkah sebab yang diperintah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bekerja kalau segalanya sudah ditentukan oleh Allah? Jawabannya adalah bekerja itu satu ibadah, bekerja itu mengambil sebab, namun apa yang dihasilkan daripada kerja itu bukan disebabkan oleh karena kerja, tapi kerja itu hanya sebab yang tidak menentukan apa-apa selain daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berubat tapi tidak sembuh? Berapa banyak orang buat operate tapi akhirnya meninggal dunia? Berapa juga orang yang terkadang membiarkan penyakitnya lalu sembuh sendiri. Lalu mana? Bukankah dia sudah mengambil sebab untuk berubat? Mengambil sebab, sembuh atau tidak? Ada yang tak sembuh. Kalau setiap sebab itu pasti mendatangkan akibat, kalau orang dikatakan kalau berubat pasti sembuh, banyak orang berubat tak sembuh, bahkan meninggal dunia. Lalu bagaimana kita memahaminya, mengambil sebab dengan resiko daripada sebab tersebut? Kita berkeyakinan bahwa sebab itu adalah sebab yang diperintahkan untuk diambil tanpa meyakini ketergantungan kepada sebab akan mendatangkan hasil. Yang mendatangkan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Pernah dengar satu hadis Nabi Muhammad SAW, katanya kalau kiamat itu akan berlaku di hadapan, kemudian kamu masih memegang satu benih untuk ditanam, tanam benih itu. Orang berpikir tujuan menanam untuk petik buah. Lalu kalau kiamat akan berlaku di hadapan dan kita masih pegang benih untuk ditanam, bila nak petik buahnya? Sila-sila dengan benih-benihnya sekali akan binasa. Tapi Nabi suruh tanam. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena di dalam menanam tidak semestinya menunggu hasil buah, tetapi menanam itu bahagian daripada bekerja, berusaha yang diperintah oleh Allah untuk kita bekerja. Dapat hasil atau tidak, itu bukan kita yang menentukan daripada apa yang kita buat. Contoh yang paling mudah lagi ya. Kita di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Siti Maryam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ketika Siti Maryam berada dalam keadaan hamil dan ingin makan, katanya, "Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqid 'alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, pergilah kamu pergi ke pokok dan gerakkan pokok itu, pokok korma, maka akan jatuh buah korma. Kita pikir dengan logik, seorang perempuan sendiri hamil, nak kasih gerak pokok korma. Kita laki-laki pun nak pergi pokok korma, nak kasih gerak, tak bergerak pun juga. Secara logik, itu pokok tak akan bergerak. Tapi Siti Maryam pergi juga dan pegang kepada pokok tu.
digerakkan juga. Langkah yang diambil oleh Siti Maryam tidak menggerakkan pokok tuh. Tapi karena itu usaha yang diperintah oleh Allah dan diambil, buah korma jatuh. Kalau nak dikatakan buah korma itu jatuh karena digerakkan, pokoknya tak bergerak. Tapi Siti Maryam pun pergi juga, walaupun dia yakin tak bergerak. Apa sebabnya? Allah yang suruh, dan itu adalah sebab. Di sini kita ambil pengajaran, mengambil sebab bukan meletakkan ketergantungan pada sebab. Orang yang meletakkan ketergantungan kepada sebab, dia akan rasa hampa kalau tak dapat apa yang diusahakan daripada sebab. Dia akan persoal, aku sudah berubat, kenapa tak sembuh? Aku sudah bekerja, kenapa tak berjaya? Aku sudah belajar, kenapa tak pandai berilmu, tak punya ilmu? Ini meletakkan ketergantungan pada sebab. Kalau ada satu orang dahulu, dia dua orang berbicara tentang qada dan qadar. Inilah katanya, kamu makan macam mana? Allah yang kasih. Iyalah, tapi kena berusahalah. Katanya, ya betul, kena berusaha juga sebagai wasilah. Tetapi tetap yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Maka yang satu mengatakan kepada yang lain, jom kita sekarang buktikan siapa sebetulnya yang betul. Kamu ke, yakni yang menjamin rezeki adalah Allah walaupun kamu tak bekerja, atau saya yang meyakini rezeki dapat dengan bekerja. Katanya silakan. Dia pergi balik rumah. Sampai ke rumah dia dapat buah apple. Dia pergi ke temannya di situ. Tengok aku dapat apple. Pasal aku punya kerja dan aku punya usaha untuk cari rezeki, aku dapat apple. Kata lelaki yang duduk itu, mana apple-nya? Kali ini aku tak nampak. Dilemparkan apple-nya. Ketika dilemparkan, diambil, dimakan. Sampai habis. Sekarang siapa yang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Yang berusaha atau yang tidak? Dia yang duduk, dia dapat makan. Dia bukan nak salahkan dia bekerja, untuk memberitahukan bahwa usaha dan sebab itu jangan diletakkan ketergantungan bagi kita yang mengambil sebab. Karena kalau kita mengambil sebab dan meletakkan ketergantungan kepada sebab, bila gagal, kita akan salahkan Tuhan. Faham tak? Nah, kalau ada seorang lagi, dia baru musafir, dia singgah ke satu negeri, cari tempat yang dekat dengan masjid. Maka sehari-hari dia pergi ke masjid. Dia orang tua lah. Kemudian imam masjid ini dia nampak selalu orang ini dia i'tikaf rajin di masjid. Dihampiri oleh imam. Katanya, ya fulan, aku nampak kamu selalu di masjid. Kamu tak bekerja ke? Macam mana makan minumnya kamu? Dia kata, Allah menjamin segala-galanya. Allah menjamin segala-galanya. Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Kata imam mengatakan, iyalah, tapi kena bekerja juga. Betul. Saya sudah cukup dengan apa yang saya ada. Macam mana kamu boleh dapat makan kalau kamu tak bekerja? Allah bagi, dia kata. Alhasil dikorek-korek macam mana? Si imam tak puas hati. Tapi bukan imam di sinilah. Last sekali orang tua itu bagi tahu, ya saya ada jiran. Jiran saya Yahudi. Setiap hari dihantarkan 2 keping roti untuk saya makan di rumah. Kata imam, baru sekarang, baru betul. Artinya kamu makan ada orang yang beri kepada kamu. Kata orang tua itu mengatakan, ya Allah imam, aku bagi tahu kepada engkau kalau Allah jamin rezeki aku, engkau dok komplain.
Macam mana dapat? Kena bekerja, kena bagi tahu. Aku bagi tahu kepada engkau Yahudi bagi aku makan, engkau percaya dan lega. Takkan engkau percaya dengan jaminan Yahudi setelah aku bagi tahu jaminannya Allah ke atas rezeki kepada setiap hambanya. Menyesal aku solat di belakang engkau. Aku kena qadha semua solat aku bersolat di belakang engkau karena keyakinannya kepada makhluk lebih daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tom? Idzan sebab adalah sebab, yang menentukan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dikaitkan oleh Imam Al-Haddad, kalau kita sudah rasa puas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tidak akan komplain, namun pada masa sama kita tetap mengambil langkah. Apa yang patut diambil sebab diambil, apa yang patut dihindari dihindari, tetapi tetap ketergantungannya kepada Allah. Kita menghindar daripada kena penyakit COVID, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita semua. Sudah pakai masker, sudah pakai sanitizer, sudah ada social distancing, ya kan? Semua kita ambil dah, kena juga. Kita dah mengelak, tapi kena juga. Berlaku atau tidak hal seperti itu? Ada orang duduk kat rumah, tak keluar kemana-mana, tak jumpa mana-mana, meninggal dunia, kena COVID katanya. Nak guna logik macam mana? Faham tak? Idzan dalam hal ini ambil sebab tanpa meletakkan ketergantungan kepada sebab, dan di sini diajarkan oleh Nabi SAW, bila berlaku sesuatu di luar apa yang kita sudah rancang, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Allah dah tentukan apa yang dikehendaki pasti akan berlaku. Fadlul Habib.